Selamat sore, perkenalkan nama saya Unida Wakbahan dengan NIM channel 44032. Kali ini saya akan membuat video tentang bentuk-bentuk perusahaan dan usaha franchise yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Kaputra, SMSI. Bentuk-bentuk perusahaan dan franchise. Dengan landasan teorinya, ada pengertian bentuk-bentuk kelebihan-kelemahan perusahaan, contoh perusahaan, pengertian franchise, jenis franchise, aspek hukum franchise, dan macam-macam franchise. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha melakukan kegiatan secara tepat, terus-menerus, dan bersifat komersial dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan oleh berkedudukan dalam wilayah negara tertentu. Selanjutnya, bentuk-bentuk perusahaan yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan itu adalah suatu jenis usaha yang dijalankan oleh satu orang pemilik dan merupakan suatu jenis usaha yang paling sederhana yang tidak kompleks. Perusahaan perseorangan adalah organisasi perusahaan yang banyak jumlahnya dalam setiap perekonomian. Selanjutnya yang kedua ada perusahaan firma. Firma itu adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai dengan tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Lalu yang ketiga ada perseorangan terbatas atau PT adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan. Perusahaan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Selanjutnya, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Persekutuan komanditer biasanya didirikan dengan akta dan harus didaftarkan, namun persekutuan ini bukanlah merupakan badan hukum sama dengan firma sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri. Contoh perusahaan perseorangan itu seperti toko atau warung sembako, terus usaha jasa perseorangan, bengkel motor kecil, dan usaha dagang. Dan selanjutnya ada persekutuan firma, ada firma hukum, firma akuntansi atau konsultasi firma, ada dagang firma atau kreatif atau desain. Yang ketiga ada persekutuan komanditer, ada CV Catur Pangan Indonesia, CP Sandewa Agrijaya, dan ada CP Kontraktor. Yang keempat ada PT Perserorangan Terbatas, ada PT Astra Internasional, ada PT Bank Rakyat Indonesia, ada PT Telkom Indonesia, dan ada PT Pertamina. Franchise adalah pemberian hak untuk menjual produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan merek dagang atau dengan kewajiban pihak franchise untuk mengikuti metode atau tata cara prosedur yang telah ditetapkan oleh franchise. Selanjutnya ada jenis-jenis franchise, yaitu franchise industri. Franchise industri adalah suatu bentuk kerja sama wirausaha antara pengusaha atau manufaktur. Franchise adalah pemilik sistem manufaktur. Yang kedua ada franchise komersial dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu franchise distribusi produk, distribusi jasa, dan franchise mix. Franchise distribusi produk bertujuan untuk Yang kedua, franchise komersial dibagi dalam 3, yaitu franchise distribusi produk, distribusi jasa, dan franchise mix. Franchise distribusi produk bertujuan untuk memersialisasikan suatu atau beberapa produk yang biasanya diproduksi oleh franchise secara eksklusif.
Terus yang kedua aspek hukum Prancis ada Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan RI nomor 259 dan ada juga Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten. Ada juga Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Ada juga Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Selanjutnya ada macam-macam franchise, yaitu ada waralaba formal bisnis atau restoran yang menggunakan sistem lengkap. Ada juga waralaba produk atau distribusi dan serta waralaba jasa atau pendidikan, salon, dan lain-lain. Oke, kesimpulannya itu komprehensif tentang dunia perusahaan, khususnya franchise sebagai salah satu bentuk bisnis modern. Perusahaan didefinisikan sebagai entitas usaha yang bertujuan mencari laba dengan bentuk-bentuk utama seperti perseroan, firma, CPT, dan koperasi, masing-masing disesuaikan dengan skala, tanggung jawab, dan regulasi hukum. Contohnya meliputi usaha kecil seperti warung hingga paksa seperti penerbit PT Astra Internasional dan franchise juga sendirinya itu modelnya bisnis di mata pemilik merek atau franchisor yang memberikan hak pada pihak lain atau franchise untuk menjalankan bisnis dengan sistem merek dan didukung yang sama seperti KFC dan Alfamart. Oke, terima kasih dan sekian.